Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kembali menyapa kita di pagi hari ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sesuai dengan Almanak HKBP dalam ayat harian yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-36. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberi dan menerima adalah hal yang kita lakukan sebagai manusia. Nah, kira-kira manakah yang lebih menyenangkan, memberi atau menerima? Dan yang manakah yang sering kita lakukan, memberi atau menerima? Nah, tentunya kita harus mengakui bahwa sudah banyak hal yang baik atau berkat Tuhan yang sudah kita terima darinya dalam hidup kita. Kita juga mungkin telah banyak menerima bantuan atau kebaikan dari orang lain. Nah, pertanyaannya, apakah kita mengingat semua kebaikan yang kita terima tersebut? Nah, saudara-saudara, sebagai umat Tuhan yang telah menerima kasih-Nya, menerima kebaikan-Nya, dan menerima berkat-Nya, kita juga diajak untuk belajar memberi, bukan hanya menerima saja. Orang yang diberkati Tuhan hendaknya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, karena kita adalah anak Bapa yang di surga, dan Bapa kita yang di surga adalah murah hati, maka hendaknya kita pun menjadi orang-orang yang murah hati, di mana dengan bermurah hati kepada sesama kita manusia, kita telah menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar anak Tuhan yang tepat untuk menerima berkat Tuhan, karena kita telah menjadi saluran berkat-Nya. Maka percayalah, berkat Tuhan akan tetap berlimpah dalam kehidupan kita dan keturunan kita nantinya. Sebab dengan bermurah hati, yaitu mau memberi secara ikhlas dan tulus kepada orang yang membutuhkan, tidak akan membuat kita menjadi miskin, tapi akan banyak doa yang keluar dari mulut orang lain bagi kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara ekonomi tentunya pendapatan kita semakin berkurang akibat musibah dari pandemi COVID-19 ini. Tapi jika kita benar-benar merenungkan berkat Tuhan, apakah kita kelaparan bahkan sampai berhutang akibat pandemi ini? Saudara-saudara, selagi kita bisa menikmati kehidupan ini, maka nikmatilah itu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dan selagi kita masih menerima berkat Tuhan, maka jadilah orang-orang yang bermurah hati, yaitu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jangan pernah bandingkan amanginang atau hitung yang engkau beri, tapi hitunglah berkat Tuhan yang telah kita terima agar kita bisa bahagia. Artinya, tidak hanya ketika kita menerima saja membuat diri kita itu bahagia, tetapi ketika kita memberi kepada orang lain yang membutuhkan, maka di situ pun akan terdapat kebahagiaan yang lebih. Nah, saudara-saudara, ilmu sains membuktikan bahwa memberi itu lebih bahagia ketimbang menerima. Melalui studi yang dilakukan peneliti
University of Chicago School of Business at O'Brien, di mana pesertanya ada sebanyak 96 mahasiswa yang menerima uang sebanyak $5 setiap harinya. Dan mereka juga harus menghabiskannya di hari itu juga. Boleh untuk dirinya sendiri atau memberikannya kepada orang lain seperti bersedekah. Nah, seluruh peserta diminta melaporkan kebahagiaan mereka setiap harinya. Pada awal penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti, seluruh peserta diasumsikan memiliki tingkat kebahagiaan yang sama. Tapi lama-kelamaan dari penelitian tersebut, mereka yang menghabiskan uang untuk diri sendiri mengalami penurunan kebahagiaan. Sedangkan yang menghabiskan uang itu dengan membantu orang lain yang membutuhkan menunjukkan kenaikan tingkat kebahagiaan mereka. Nah, saudara-saudara, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa memberi itu bisa membuat kita bahagia, dan yang menerima itu pun jadi ikut bahagia, bahkan melalui doa dari orang-orang yang kita bantu menambah kebahagiaan bagi orang yang mau memberi. Nah, marilah kita belajar dari seorang perempuan tua atau janda di dalam Alkitab yang memberikan persembahannya dari kekurangannya, bukan dari kelimpahannya. Dikatakan dalam Lukas pasal 21 ayat 4, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Nah, sebab itu saudara-saudara, sama seperti Allah kita yang murah hati dan selalu memberi berkat bagi kita. Ia adalah sumber sukacita. Sebab itu anak-anak Allah yang murah hati, yang mau menolong, yang mau membantu sesamanya, akan memperoleh sukacita itu juga dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami menyembah-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk kebaikan, untuk kasih penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bermurah hati kepada kami ciptaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga telah mengingatkan kami melalui firman-Mu di pagi ini, agar kami menjadi anak-anak Bapa yang murah hati, yang mau memberi dari kekurangan kami dan mau membantu sesama kami manusia. Mari Bapa, Engkau tambahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hidup kami di masa-masa pandemi ini, agar kami umat-Mu boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati juga gereja kami HKBP, agar sesuai dengan misinya boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Berkati segala pekerjaan dan rutinitas kami satu hari ini, dan ampunkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.